Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi nih bersama aku Insya Rati. Pada kesempatan kali ini aku ingin sedikit berbagi ilmu nih sama kalian. Kalian tahu nggak sih teman-teman bahwa semua yang ada di dunia ini telah Allah jelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran, sekalipun itu hal yang paling dasar seperti pohon dan juga api. Kalian pasti penasaran dong bagaimana sih penjelasannya? Yuk kita simak videonya sampai akhir. Tahukah kalian, untuk terjadinya pembakaran harus ada 3 elemen penting, yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen. Pada zaman dahulu, manusia memakai tulang berulang, menggesekkan 2 batu, atau menggesekkan potongan kayu afar pada lubang kecil batang kayu marak, di mana kayu sebagai bahan bakarnya. Berbeda dengan sekarang, hasil dari pepohonan, salah satunya berupa minyak nabati, dapat diolah menjadi sumber energi. Contohnya bahan bakar biodiesel. Bahan bakar biodiesel yaitu bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester. Monoalkil ester merupakan produk reaksi alkohol rantai lurus seperti metanol dan etanol dengan asam lemak atau minyak gliserida membentuk gliserol dan ester dari asam lemak rantai panjang. Dengan begitu, sumber bahan bakar biodiesel terbaharui seperti minyak sayur atau lemak hewan. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa seluruh alam semesta ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Allah menjelaskan mengenai api salah satunya dalam surah Al-Waqiah ayat 71-74 yang berbunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumun nara allati turun أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka, pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu atau kami yang menumbuhkan? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Waqiah memang menjelaskan tentang api dan pohon hijau. Tetapi bagaimana ya para ahli tafsir? Berikut adalah penjelasannya. Menurut ahli tafsir yang bernama Zalul An-Najjar, bahwa surat Al-Waqiah ayat 71-74 di antaranya syariat ilmiah yang menjelaskan tentang hubungan erat antara api yang dinyalakan manusia dengan pohon hijau, yaitu dalam bentuk kayu dari pohon marak dan afar. Tantawi Jauhari dan Zalul An-Najjar memaknai pohon hijau yang bisa mengeluarkan api dengan cara menunjukkan jenis spesies pohonnya, karena pada saat itu hanya pohon marak dan afar yang bisa menghasilkan api. Di dalam Al-Quran menggunakan kalimat umum yakni sajar yang berarti pohon, bukan menggunakan kalimat khusus yaitu hador yang berarti hijau. Dengan begitu terdapat 2 kemungkinan, hanya pohon hijau yang bisa menghasilkan api atau hanya pohon marak dan afar yang bisa menghasilkan api. Dan untuk proses penyalaannya ada mengatakan bahwa api akan menyala di ujung potongan kayu tersebut. Tetapi dalam proses penyalaan api yang awalnya kayu digesekkan kini menjadi bahan bakar seperti jerami yang dikeringkan seiring berkembangnya zaman. Dan Allah juga sudah menjelaskan hakikat keberadaan tumbuh-tumbuhan yang baru kita ketahui beberapa dekade ini,
Dengan begitu, adanya pohon-pohon hijau memberikan pemahaman kepada kita bahwa akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu nggak sih bagaimana timbulnya api di muka bumi ini? Nah, timbulnya api di muka bumi ini berasal dari sumber panas yang dihasilkan oleh berbagai energi yang termasuk ke dalam sumber energi penyulutan dalam segitiga api, yakni ada panas, oksigen, dan bahan bakar. Segitiga api merupakan bentuk sederhana untuk menggambarkan proses pembakaran dan aplikasinya. Ada 3 faktor dalam segitiga api, yaitu sumber panas, bahan bakar, dan oksigen. Yang pertama adalah sumber panas. Sumber panas bisa dikarenakan alam seperti sinar matahari sebagai sumber panas utama, lalu gunung meletus, dan kilat ataupun petir. Sumber panas juga dapat didatangkan dari kegiatan manusia, baik dengan sengaja seperti pembukaan lahan maupun tidak sengaja, contohnya berkemah menyalakan api unggun dan lupa memadamkannya. Faktor yang kedua adalah bahan bakar. Di hutan, bahan bakar sangat melimpah. Bahan bakar dari hutan adalah setiap tumbuhan, baik yang masih hidup maupun yang telah mati, yang akan terbakar bila ada sumber api. Dengan kata lain, bahan bakar hutan adalah hutan itu sendiri dan vegetasi lain yang terdapat di hutan, misalnya semak dan padang alang-alang. Bahan bakar hutan tersebar merata, baik dalam tanah seperti gambut, di permukaan tanah seperti rerumputan dan alang-alang, hingga di atas permukaan tanah seperti tajuk pohon. Faktor yang ketiga adalah oksigen. Bukan udara ataupun angin. Udara ataupun angin merupakan media penghantar oksigen. Oksigen mempunyai sifat oksidator dan dapat memperbesar kebakaran. Dengan kadar oksigen 16% saja dapat menimbulkan reaksi pembakaran. Selain sebagai penghasil sumber api, tumbuhan juga dapat menjadi sumber penghasil batu bara. Hal ini disampaikan dalam 2 teori. Teori yang pertama adalah teori in situ, dan teori yang kedua adalah teori drift. Dalam teori drift, batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan yang bukan di tempat di mana batu bara tersebut terbentuk. Proses pembentukan batu bara terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap biokimia dan tahap geokimia. Sedangkan dalam teori in situ, batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan di mana batu bara tersebut terbentuk. Batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori in situ ini biasanya terjadi di hutan basah dan berawa. Sehingga pohon-pohon di hutan tersebut pada saat mati dan rubuh langsung tenggelam ke dalam rawa, dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna, sehingga akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar. Batu bara terbentuk dari sisa tumbuh-tumbuhan yang terkubur di dalam tanah selama jutaan tahun. Proses ini terjadi pada zaman karbon atau sekitar 340 juta tahun yang lalu. Banyak sekali manfaat batu bara, salah satunya adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Lalu, kenapa banyak sekali tambang batu bara di Indonesia? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara tropis yang tentunya sejak zaman dulu memiliki banyak hutan. Dan dari tumbuh-tumbuhan tersebutlah yang membuat Indonesia memiliki cadangan batu bara yang besar. Bahkan, hingga saat ini Indonesia memiliki cadangan batu bara sebesar 39,89 miliar ton yang tersebar di 1.000 lebih perusahaan tambang batu bara di Indonesia.
Nah, selain sebagai sumber penghasilan batu bara, tumbuhan juga dapat berfungsi sebagai sumber penghasilan yang terbarukan, yakni biodiesel. Biodiesel, hasil dari pepohonan yang berupa serat maupun karbohidrat, selain untuk pangan juga bisa diolah menjadi sumber energi. Seperti bioetanol untuk zaman ini dan yang berupa minyak bisa diolah menjadi biodiesel. Nah, energi itu berasal dari pohon-pohon yang hijau seperti disyaratkan di dalam Al-Quran. Quran Surat Yasin ayat 80 yang artinya, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu. Firman ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa kayu merupakan sumber api, energi yang kita dapat gunakan seterusnya, yang artinya akan terus terbarukan seperti biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ether dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbentuk dari sumber terbarui seperti minyak sayur atau lemak hewan. Biodiesel memiliki sifat pembakar yang mirip dengan diesel, yakni solar dari minyak bumi, dan dapat menggantikan dalam banyak kasus. Namun, dia lebih sering digunakan sebagai penambah untuk diesel petroleum. Agar meningkatkan bahan bakar diesel petrol murni ultra rendah belerang yang rendah pelumas, biodiesel merupakan kandidat yang paling baik untuk menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber energi transportasi utama dunia. Karena biodiesel merupakan bahan bakar terbaru yang dapat menggantikan diesel petrol di mesin sekarang ini dan dapat diangkut dan dijual dengan menggunakan infrastruktur zaman sekarang. Nah, setelah menyimak video penjelasan dari teman-teman kita tadi, kita dapat mengetahui bahwa adanya api dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tapi selain itu, api juga dapat menjadi sumber bahagia bagi kita. Allah telah menjelaskannya di dalam surat Al-Waqiah. Hal ini dapat menjadi bukti kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya yang maha mengetahui. Sudah seharusnya kita sebagai umatnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menggali ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.